Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua sejahtera di dalam menghadapi keseharian, karena sampai sekarang pandemi masih merajalela di dunia. Tapi oleh pemahaman Alkitab yang kita lakukan tiap saat, kita memahami pengharapan anak-anak Allah. Dan di dalam pengharapan itulah kita hidup setiap hari. Kita akan merenungkan pada malam ini, 26 Mei 2021, Roma 8 ayat 22 sampai 27. Pengharapan anak-anak Allah. Masih dalam suasana hari Pentakosta, dicurahkannya roh Tuhan atas manusia, atas dunia, maka ada pengharapan. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama dari KJ 236. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, karena roh Tuhan dicurahkan pada kami, sehingga di dalam pengalaman sehari-hari, kami dikuatkan untuk memiliki pengharapan. Tidak pernah kehilangan pengharapan. Kami akan merenungkan lagi pada malam ini, firman-Mu dari Roma pasal 8. Bagaimana anak-anak Allah dalam penderitaan seluruh makhluk, seperti sakit bersalin, boleh mempunyai kebiasaan menatap ke depan, menantikan pengharapan. Tidak lemah, tapi tekun. Tolonglah supaya kami dapat menikmati apa-apa yang Tuhan sediakan, meskipun kesempurnaannya masih diharapkan. Tiap-tiap hari kami ditemani Tuhan untuk berpegang pada iman kami, pengharapan kami, dan kasih. Bimbinglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan kami semua dalam merenungkan apa yang disampaikan pada kami. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang memberikan kami pengharapan. Amin. Pada malam ini kita akan membaca bersama-sama, saudara-saudara, Roma pasal 8, ayat 26, 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Kita merenungkan pengharapan anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita melihat dalam Roma pasal 8 ini ada 3 hal pokok. Ya, coba kita lihat semua pada pasal 8 itu. Yang pertama adalah hidup oleh Roh, ayat 1 sampai 17. Yang kedua adalah pengharapan anak-anak Allah, 18 sampai 30. Dan pokok ketiga adalah keyakinan iman, ayat 31 sampai 39. Jadi ada, kalau kita melihat ini, berarti bacaan kita tadi, ayat 22 sampai 27, termasuk bagian B, pengharapan anak-anak Allah. Itu yang kita lihat di dalam pasal 8 ini. Dan yang menarik adalah bahwa pasal 8 ini didahului oleh pasal 7 yang berisi juga pengharapan tapi berdasarkan Taurat. Ya. Dan pengharapan berdasarkan Taurat ini tidak sama dengan pengharapan yang ada di dalam pasal 8. Sebab pasal 7 itu pengharapannya justru adalah berdasarkan usaha kita melaksanakan hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini tidak pernah kita berhasil lakukan. Hati kita tahu hukum Tuhan, hukum Taurat, tapi kita tidak sanggup melakukan. Karena itu Paulus berseru, aku manusia celaka, aku tahu hukum Allah, tapi yang aku perbuat adalah yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Ya. Sementara dalam pasal 8 ini, kita mendengar adalah berdasarkan pekerjaan Allah dalam Kristus. Kita menerima janji-janji tentang apa yang disediakan di depan, mengenai penyelamatan yang sempurna. Kemudian pasal 8 ini juga mendahului pasal 9 sampai 11. Suatu kisah yang menyedihkan Paulus, karena Israel yang tadinya menjadi awal dari perjanjian Allah itu gagal. Kemudian bangsa-bangsa lain menerima penyelamatan itu. Terbuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan Paulus sangat sedih bahwa Israel tidak setia di dalam perjanjian itu. Dan dengan bacaan pada malam ini, dalam pasal 8 itu, kita dibekali untuk tekun dalam menantikan pengharapan akhir yang sangat mulia. Dikatakan di dalam ayat 22, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Artinya itulah keadaan situasi kita yang mengelilingi kita. Tapi menerima perjanjian bahwa akan menerima penggenapan keselamatan secara sempurna. Dan kita akan menantikannya dengan tekun.
Istilahnya tekun dalam ayat 25, hupomone. Sangat tekun itu bukan sekedar sabar menanti, tapi sangat kuat berjuang untuk memperoleh itu. Ayat 25 berkata, tapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Hupomone. Mari kita masuk tafsiran ayat demi ayat. Ayat 22 sampai 25. Jadi ayat 25 menggambarkan kita ini atau seluruh makhluk ada di dalam keluhan. Mengeluh. Ya, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin itu gambaran yang menggambarkan sesuatu yang sangat sakit. Tapi juga menggambarkan sekaligus kesementaraan. Tidak selama-lamanya sakit, kalau sakit bersalin. Ya. Jadi kalau kita mendengar ayat ini, bahwa ada suasana mengeluh karena dunia dengan seluruh makhluk di dalamnya tidak lagi seperti ciptaan awal. Sudah sangat merosot, sudah sangat lemah, sudah sangat rusak. Ya, kalau dulu waktu diciptakan disebut sungguh amat baik, maka manusia merasakan, seluruh makhluk merasakan tidak lagi seperti itu. Keadaannya sangat tidak baik. Ya. Istilah dari Pak Yudi Latif, air mata kita sudah kering oleh karena situasi sangat buruk. Dan kata yang kedua dipakai adalah serasa sakit bersalin. Ya. Penderitaannya itu sangat-sangat. Orang Toraja kalau bersalin itu mereka pakai istilah kembali dari lubang kubur. Suatu keadaan yang sangat-sangat sakit, mencampur berbagai macam sakit. Ya. Menunjukkan bagaimana keadaan waktu itu. Ya. Tapi dalam sakit yang sangat itu, ada kesementaraan. Ya. Tidak mungkinlah ibu itu terus-menerus akan sakit begitu. Sudah terbayang bahwa nanti akan ada anak baru lahir, ada bayi yang lahir. Dan pada waktu itulah seluruh sakit sang ibu akan hilang. Digantikan dengan sukacita yang sangat besar. Dan menarik dalam ayat 22 ini, saudara-saudara, yang menderita bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Dan bukan juga cuma manusia dan ciptaan, tapi juga termasuk orang yang percaya. Ya. Dikatakan dalam ayat 23, bukan hanya mereka saja, tapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati. Ya, jadi sama-sama, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, sama-sama menderita sakit bersalin. Lalu dalam situasi itu, kegembiraan apa yang diharapkan? Apa yang ditunggu-tunggu? Ya, dikatakan dalam ayat 23 ini, kita menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 24, sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi ada, ya seperti ibu tadi, sakit sekali, tapi mengharapkan bahwa ini akan berakhir dan diganti dengan sukacita karena bayi telah lahir. Nah demikianlah orang Kristen juga dikatakan
menantikan dengan tekun yang disebut pengangkatan kita sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Ya. Jadi yang menyakitkan, membuat menderita seperti sakit bersalin itu akan digantikan oleh yang disebut pengangkatan kita sebagai anak-anak, pembebasan tubuh kita dari penderitaan itu. Dan ini ditunggu dengan istilah Yunaninya tekun. Ya, meskipun ya kalau ada yang kita tidak lihat, tapi tahu bahwa segera akan datang, pasti akan datang, maka kita menantikannya dengan tekun. Ya, hupomone dalam bahasa Yunani itu tidak berarti menanti dengan pasif saja, sabar saja, tapi menanti dengan penuh perjuangan, daya, kekuatan untuk berjuang sampai memperoleh itu. Ya, kalau di dalam ayat 23 dipakai kita telah menerima karunia sulung, maka yang sulung artinya di sini panjar. Ya, suatu pemberian lebih dulu yang dipegang. Ya, bahwa kita akan nanti memperoleh yang sempurna. Ya, jadi karunia sulung dalam ayat 23 berarti kita sudah memperoleh panjarnya. Ya. Saya ingat di kampung kalau ada pohon yang berbuah di pohon nangka misalnya di halaman rumah, maka buahnya banyak itu boleh ditandai oleh tetangga-tetangga. Nanti saya minta yang itu ya. Nanti saya minta yang itu ya. Oh boleh. Jadi mereka masing-masing mengikat dengan tali. Itu tandanya bahwa saya akan memperoleh buah itu kalau sudah matang. Jadi meskipun belum dapat sekarang buah nangka itu, tapi orang sudah mempunyai semacam perasaan bahwa meskipun sekarang ini sudah ingin makan tapi belum bisa, ya belum waktunya. Tapi nangka itu sudah menjadi milik saya. Ya, saya sudah punya tandanya, saya sudah dapat. Tapi nanti diberikannya pada waktu sudah matang, nanti saya akan makan nangka itu. Jadi itu orang sudah mempunyai tanda pada buah itu bahwa saya akan memperoleh. Karena itu ditunggu dengan sangat tekun, hupomone, kuat untuk memelihara kehidupan sampai buah itu matang. Kita masuk ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi roh Allah, roh kudus yang dicurahkan itu tidak hanya terjadi dalam satu saat, ya menurut Kisah Rasul 2 itu, tapi ternyata terus menjadi penolong di dalam berdoa dan berjuang dengan hupomone, kekuatan itu. Dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang membuat kita di bumi masih menderita ini, kita ditopang oleh roh Tuhan. Dan pertolongan roh kudus ini dikatakan ia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Ya, kadang-kadang kan kita sering tidak bisa berdoa lagi. Tidak bisa tenang, tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tepat untuk Tuhan, ya. Istilahnya kita tidak mempunyai bahasa ilahi lagi. Pokoknya tidak karu-karuan lagi. Nah, Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Dikatakan dalam ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.
Ya, jadi kita sering tidak tahu lagi bagaimana berdoa menurut kehendak Allah. Jadi rohlah yang menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Roh ini yang tahu isi hati kita, yang tahu keluhan kita. Dialah yang berdoa kepada Allah. Dan Allah yang mengetahui itu. Nah, roh yang mengetahui bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah memberikan kepada kita apa yang didoakan oleh Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus di sini sangat besar sampai menolong kita berdoa dalam keadaan kita sudah tidak bisa berdoa lagi. Nah, kita masuk refleksi sekarang. Mungkin bagi banyak orang Kristen, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus yang seperti tidak mempunyai tanda-tanda konkret bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah diselamatkan, kita penuh sama dengan yang lain-lain, bahkan sama dengan dunia, ya, penuh dengan penderitaan. Ya, sering ada pertanyaan-pertanyaan, apa bedanya ya? Apa kekhususannya percaya kepada Kristus? Percaya kepada bimbingan Roh Kudus? Kok sama saja? Di mana-mana penderitaan. Nah, maka Rasul Paulus menjawab dengan keselamatan dalam pengharapan. Wah, memang kenyataan sehari-hari adalah seperti sakit bersalin. Ya. Tetapi pengharapan, kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24. Ya. Dan itu kita tunggu, ya, seperti tadi. Ibu yang menantikan dengan pasti anaknya. Atau petani yang menantikan buah itu akan matang. Ya. Jadi meskipun sangat sama nasibnya, sama keadaannya dengan orang lain dan seluruh makhluk, tapi orang beriman, orang Kristen ini mengharapkan kemuliaan yang sempurna dari keselamatan itu. Ya, berpegang pada janji Tuhan tentang masa depan itu. Dan kita dikuatkan menjalani kehidupan dengan tabah, tekun, meskipun sekarang ini sangat menderita. Mata hati diarahkan ke depan. Ya. Di dalam Kolose 3 misalnya, kita coba baca sebentar, Kolose 3 ayat 1-4. Itu Rasul Paulus juga menyatakan supaya mata ditujukan ke depan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, menyatakan diri kelak nanti, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu Kolose 3 ayat 1-4. Jadi dalam situasi yang sakit bersalin ini, yang penuh keluhan ini, kita menunjukkan mata ke depan, yaitu waktu Kristus menyatakan diri kelak. Segala sesuatu disempurnakan, maka kita pun akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Itu diulang Rasul Paulus dalam Kolose 3. Jadi keselamatan sudah diberikan, sudah dipegang, ada karunia sulung roh diberikan. Dan kesempurnaan akan diberikan nanti. Karena itu dijanjikan sungguh mulia. Ya. Maka yang mulia ini nanti itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang. Jadi terasa penderitaan yang sekarang jadi ringan, jadi biasa-biasa saja. Karena mata sudah tertuju memegang sesuatu yang mulia disediakan oleh Allah.
situasi sempurna. Ya. Juga di dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 1 pasal 1 ya. 2 Korintus 1 ayat 22. Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, ya tadi itu panjar itu, semacam tali yang menandai buah itu. Bahwa kita semua dalam hati kita ya, kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atau panjar dari semua yang telah disediakan untuk kita. Juga pasal 5 ayat 5 dari 2 Korintus. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, jadi Roh diberikan sebagai yang memelihara kita memegang janji Allah itu. Maka dengan berpegang pada janji Allah itu, kita dikuatkan untuk memegang janji yang diberikan. Nah, khususnya di dalam masa sekarang ya, seluruh dunia dilanda wabah COVID-19. Boleh betul-betul terasa bahwa ada penderitaan sakit bersalin. Ada suasana mengeluh di mana-mana. Ada orang yang sudah putus asa. Ya, usaha tidak bisa jalan lagi, pekerjaan tidak ada, keuangan menjadi sangat minim, sakit tiba-tiba datang, dan ada anggota keluarga yang tidak lagi bersama kita. Banyak orang yang sangat-sangat merasakan sakit bersalin. Maka di dalam situasi ini, dengan memegang janji Allah yang dikaruniakan dengan pertolongan Roh Kudus sebagai panjar tadi, sebagai karunia sulung, maka kita mengarahkan mata kepada penggenapan janji itu. Panggilan untuk hidup tekun, memegang pengharapan dan kemuliaan yang sempurna. Ini terus akan menjadi panggilan pokok kita. Menjadi yang menguatkan kita semakin kuat untuk berpegang pada apa yang dijanjikan kepada kita. Sehingga hari demi hari kita jalani semakin kuat. Nah, demikianlah saudara-saudara perenungan pengharapan anak Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena di tengah dunia segala makhluk mengeluh seperti sakit bersalin, juga orang-orang percaya sangat mengalami itu. Tapi kami diberikan karunia sulung Roh untuk menerima janji bahwa nanti yang sempurna akan diberikan. Kami diselamatkan dalam pengharapan untuk dimuliakan pada akhir. Kami bersyukur oleh karena firman yang menolong kami untuk hidup. Tidak hanya sabar menantikan, tapi juga tekun berjuang, kuat untuk tidak mudah putus asa, dan melepaskan pengharapan-pengharapan dalam iman kami. Tolonglah kami, saudara-saudara kami yang sangat berat tanggungannya dalam menghadapi situasi sekarang. Supaya oleh pengaruh dan doa Roh Kudus, kami semua dapat berjalan dengan teguh, dengan kuat, berjuang, dan mata tertuju ke depan. Dan hari-hari kami jalani sebagai hari-hari yang memang adalah bagian dari keluhan karena dunia dan makhluk yang telah diciptakan tidak lagi seindah dulu, tapi merosot keadaannya. Bantulah kami ya Tuhan, sehingga perjalanan kami tidak terganggu sampai pengharapan terakhir diperoleh.
kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara, pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.